Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika kelas 5 hari ini. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita belajar membaca diagram. Diagram yang akan kita pelajari hari ini, yaitu diagram gambar dan diagram batang. Diagram gambar disebut juga dengan piktogram. Piktogram adalah diagram yang disajikan dengan gambar yang menyerupai benda sebenarnya. Misalkan data tentang jumlah buku, maka akan digambar menggunakan gambar buku. Begitu juga misalkan data tentang buah apel, akan digambar dengan buah apel sebenarnya. Sedangkan diagram batang adalah diagram yang disajikan dengan batang berupa persegi panjang. Jadi diagram yang pertama yaitu piktogram. Misalkan di sebuah desa memiliki peternakan sapi. Setiap tahun data jumlah sapi di desa tersebut didata dan diperoleh data dalam bentuk piktogram seperti ini. Data ini akan kita baca. Apa informasi yang bisa kita peroleh dari data ini? Yang pertama, kita perhatikan dulu keterangan di bagian bawah data. Ada gambar 1 ekor sapi mewakili 1000 ekor. Maka kita akan memperoleh informasi dari diagram ini adalah yang pertama, banyak sapi pada tahun 2000 adalah 7 ekor. Diwakili oleh gambar 7 ekor sapi. Karena satu gambar sapi mewakili 1000 sapi, maka jika gambarnya ada 7 sapi, berarti jumlah sapinya ada 7.000 ekor. Informasi yang kedua adalah banyak sapi pada tahun 2008 adalah 10.000 ekor sapi. Pada tahun 2009 terdapat 9.000 ekor sapi dan pada tahun 2010 terdapat 12.000 ekor sapi. Banyak sapi mengalami penurunan pada tahun 2009. Sebenarnya pada tahun 2008 ada 10.000 ekor, kemudian pada tahun 2009 hanya 9.000 ekor, berarti mengalami penurunan sebanyak 1.000 ekor sapi. Ini adalah contoh cara membaca piktogram yang pertama. Selanjutnya, akan membaca piktogram yang kedua. Misalkan ada sebuah data tentang data pendidikan penduduk dari suatu desa, misalkan namanya desa Y. Karena penduduk berarti digambarkan dalam bentuk orang. Bagian bawah keterangan dari data ini adalah kalau gambarnya 1 orang, artinya mewakili 20 orang. Kita lihat pada diagram tersebut ada gambar yang hanya separuh orang. Nah, apa maksudnya ini? Kalau satu gambar orang mewakili 20 orang, kemudian gambarnya hanya setengah, berarti artinya 10 orang. Sehingga dari data ini kita bisa mendapatkan informasi yang pertama adalah banyak penduduk yang berpendidikan TK adalah sebanyak 160
orang karena ada 8 gambar orang. 8 kali 20, 160. Banyak penduduk berpendidikan SD ada 170 orang. Karena gambar orangnya di situ 8, kemudian ada 1 yang separuh, artinya 10 orang. Kemudian banyak penduduk berpendidikan SMP ada 100 orang. Dan banyak penduduk berpendidikan SMA 110 orang. Penduduk desa Y yang paling banyak dari data tersebut ternyata pendidikannya adalah SD, yaitu 170 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah berpendidikan SMP 100 orang. Anak-anak juga bisa memperoleh informasi selain yang sudah Ustadzah contohkan di sini ya. Jadi seperti itu cara untuk membaca suatu diagram gambar atau piktogram. Selanjutnya kita akan mencoba membaca diagram batang. Diagram batang tadi adalah diagram yang digambarkan dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Nah, ini contohnya. Misalkan saya punya data tentang profesi orang tua siswa dari suatu sekolah. Ternyata ada beberapa jenis profesi dari orang tua siswa, yaitu PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta misalnya. Nah, karena ini di suatu desa sepertinya, jadi banyak orang tua yang berprofesi PNS adalah 8 orang. Karena pada bagian diagram batangnya yang bunyinya PNS lurus dengan angka 8. Kemudian banyak orang tua yang berprofesi TNI adalah 5 orang. Banyak orang tua yang berprofesi petani ada 12 orang. Kemudian yang berprofesi sebagai guru ada 3 orang. Dan yang berprofesi wira swasta ada 2 orang. Ternyata dari diagram batang ini yang paling banyak profesinya adalah petani. Ini sepertinya data orang tua di desa ya. Sedangkan yang paling sedikit adalah berprofesi wira swasta. Oke anak-anak, itu tadi kita sudah belajar tentang membaca diagram gambar dan diagram batang. Terima kasih sudah menyaksikan pelajaran hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang diagram garis dan diagram lingkaran. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.